Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan di hari ini saya Pendeta Veralina Lahiwu boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, namun Dia selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur ketika boleh kembali melaksanakan rekaman video YouTube ini. Saya selalu memiliki kerinduan bahwa YouTube ini dapat memberkati kita semua yang mendengarkannya. Dan saat ini saya akan men-share kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, di mana pembacaan ini merupakan pembacaan gemim di Minggu Sengsara yang kelima dari tanggal 3 sampai 9 April 2022. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kami. Kami percaya firman Tuhan menegur kami untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mendidik kami untuk melakukan apa yang terbaik di hadapan Engkau. Untuk itu berfirmanlah bagi kami, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Markus 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan bahwa kebenaran bisa disalahkan, tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Setiap kita, siapapun kita, pasti menyukai kebenaran. Namun saudara-saudara, terkadang kita tidak mampu melakukan kebenaran itu. Terkadang kita mengetahui itu kebenaran, namun kita masih saja kompromi dengan ketidakbenaran. Apalagi kalau ada kepentingan. Kendati biar sosala bagejo demi kepentingan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kebenaran terabaikan. Kadang-kadang kebenaran tersingkirkan. Bahkan kebenaran meredup hanya karena sebuah kepentingan. Sehingga tema yang diangkat dalam pembacaan gemim di minggu yang berjalan ini adalah kebenaran meredup demi kepentingan. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Firman Tuhan yang kita baca dalam Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15 sungguh luar biasa. Apa yang mereka lakukan kepada Yesus. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan seluruh mahkamah agama. Mereka telah mufakat untuk menghukum Yesus dengan hukuman mati, dengan tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah. Karena ketika imam besar bertanya kepada Yesus, "Engkaukah Mesias?" Itu ada pada pasal 14. Dan Yesus mengatakan, "Akulah dia." Di sini menjadi sebuah tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus menghujat Allah karena dia mengakui sebagai Mesias. Sehingga para imam berkata bahwa tidak perlu ada saksi lagi, karena Yesus telah mengakui dia sebagai Mesias, dan itu merupakan hujatan kepada Allah. Dan ketika menghujat Allah, hukumannya adalah hukuman mati menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu. Tapi hukum Yahudi tidak bisa melakukan hukuman mati, karena hukuman itu hanya bisa dijatuhi oleh gubernur Romawi dan dilaksanakan oleh para penguasa Romawi. Yakni pada saat itu yang menjadi gubernur adalah Pilatus. Pilatus ini adalah gubernur Romawi, saudara-saudara. Dia wakil pemerintah Romawi yang ada di Yudea. Tapi wilayah kekuasaannya mencakup Yudea dan Samaria. Dan Pilatus ini di bawah, dan mereka menggiring Yesus kepada Pilatus dengan siasat mereka, yaitu supaya Yesus dihukum mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus ada dalam persidangan. Banyak tuduhan yang diberikan kepadanya, sampai Pilatus mencoba untuk mempengaruhi Yesus bahwa, ya kau tompe bahasa Manado, suara, bajawab. So banyak yang ada tuduh ini pangana, banyak tuduhan ini, tidakkah engkau memberi jawab? Suara. Namun saudara-saudara, Yesus tetap diam. Ya, Yesus memilih untuk diam. Tapi Yesus diam bukan berarti dia takut. Yesus diam bukan berarti dia salah, saudara-saudara. Memang terkadang dalam kehidupan kita harus tahu kapan kita harus bersuara, kapan kita harus diam. Sehingga ada istilah yang mengatakan diam itu emas. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak selamanya kita harus diam. Ada saat di mana kita harus bersuara. Ada saat di mana kita harus menyuarakan kebenaran. Kita harus menjadi corong kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Apalagi saat kita tahu kebenaran ada di depan mata kita. Kita harus bersuara. Kita harus menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara, Pilatus tahu bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena Yesus bersalah. Pilatus tahu. Namun saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau ada dengki, ya, suka cari-cari orang pe kesalahan. Orang kalau ada dengki, dia nyandak suka orang lebih dari dia. Itu orang dengki. Orang yang dengki adalah orang yang nyandak suka kalau orang lain sukses, kalau orang lain berhasil, dia nih mau, ya dia cuma suka dia yang sukses. Itu tipikal orang dengki, saudara-saudara, ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan kita punya sifat dengki. Itu hanya akan merusak hati kita. Nih mau lihat orang lain menjadi baik, nih mau lihat orang lain talebe, nih mau lihat orang lain bagus. Dia cuma suka dia, saudara-saudara. Kalau orang lain beli oto, dia ganu. Kalau orang lain ada DP kelebihan, ada DP lebih berkat, dia marah, saudara. Ini ciri khas orang yang dengki. Makanya orang yang dengki itu dia menaruh kemarahan yang sangat dalam. Orang yang dengki ini dia pamangiri hebat, saudara-saudara. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan kita punya karakter yang dengki terhadap orang lain. Bayangkan saudara-saudara, ya, ini imam-imam
tua-tua, ahli-ahli Taurat. Apakah mereka tidak tahu firman? Apakah orang ini tahu firman, saudara? Apakah orang tidak tahu bait Allah? Ya, hari-hari orang di situ, karena merasa tersaingi dengan popularitas Yesus, karena banyak orang yang menjadi percaya, banyak orang yang mengikuti Yesus, makanya timbul kedengkian dalam hati mereka. Begitu orang kalau sudah tersaingi, ya dia mulai merasuk orang lain agar supaya ikut-ikut benci sama dengan dia. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai torang ini orang-orang yang tahu firman, torang ini orang-orang yang tahu gereja, ada dalam persekutuan, bersekutu bersama, tapi setorang ini itu orang-orang yang ada DP kedengkian. Setorang ini tuh jaga simpan dengki. Setorang ini itu orang-orang yang mau lihat orang lain sukses. Hati-hati saudara-saudara ya. Apalagi kalau orang sebagai pelayan Tuhan ya. Orang mau orang lain bapake lebih dari orang. Odo kasih yang ampun. Ya. Jangan sampai justru orang yang ada kedengkian. Sehingga mari cek hati kita. Apakah orang ada dengki? Kalau ada dengki, bertobat Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan mengasihimu. Amin. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, saat itu waktu mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus, ya pada waktu itu bertepatan dengan hari raya dan menjadi sebuah kebiasaan pada perayaan itu untuk membebaskan satu orang dalam perayaan itu. Dan pada saat itu mereka ya mengatakan harus membebaskan Barabas. Ada pilihan bagi mereka. Pilatus mengatakan ya, mau bebaskan Yesus atau Barabas. Tetapi saudara-saudara, mereka semua memilih Barabas untuk dibebaskan. Jadi di sini dapat dikatakan Yesus versus Barabas, saudara-saudara. Yesus ini adalah benar. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan dosa. Namun Barabas di sini dia sebagai penjahat. Dia melakukan pembunuhan, dia merampok ya. Di sini ketika disuruh pilih kepada orang banyak itu, ya Pilatus bilang Yesus atau Barabas. Dorang bataria Barabas yang harus dibebaskan, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kadang-kadang ketika kita juga disuruh pilih mana kita memilih yang mana, Yesus atau Barabas. Orang juga terkadang memilih Barabas, saudara-saudara. Ya, kadang dalam kehidupan yang kita jalani kita tidak memilih Yesus. Kita memilih untuk melakukan dosa, kita memilih untuk melakukan kejahatan. Kita memilih untuk melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Kita memilih lebih baik berdosa daripada mengikuti apa yang Yesus mau. Kadang-kadang kita juga seperti orang-orang banyak pada saat itu. Saat dipilih memilih Yesus atau Barabas, kita memilih untuk mengikuti keinginan kita, saudara-saudara. Kita tidak memilih Yesus. Kita tidak memilih Tuhan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Sehingga kita melakukan apa yang kita mau, bukan apa yang Yesus mau. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita ada dalam situasi ketika orang tidak memilih kita? Bagaimana perasaan kita, saudara-saudara, saat ada orang yang tidak memilih kita? Pasti, ya, kita mengalami sakit hati, kita mengalami kekecewaan, kita mengalami sedih ketika dia lebih memilih orang lain daripada kita. Kita mungkin pernah berada pada situasi di mana kita ditinggalkan, kita tidak dipilih, di mana orang lain lebih memilih mereka daripada kita. Mungkin kita pernah ada dalam situasi demikian. Yesus ada dalam situasi seperti itu. Ketika orang banyak tidak memilih Yesus, ketika orang banyak lebih memilih Barabas untuk dibebaskan, Yesus ada dalam situasi itu, saudara-saudara. Kalau kita ada dalam situasi itu, kita tahu bagaimana perasaan kita. Namun Yesus memilih untuk mengampuni mereka. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, teriakan orang banyak ini bukan hanya sampai bebaskan Barabas, tapi teriakan orang banyak ini mengatakan salibkanlah dia.
Ini satu hal yang tidak gampang, saudara-saudara. Dia tidak bersalah. Yesus tidak melakukan kesalahan. Yesus tidak melakukan kejahatan. Yesus tidak melakukan dosa. Dia tidak membunuh, dia tidak merampok. Namun mereka berteriak, desakan orang banyak, salibkanlah dia. Mereka berteriak, salibkan Yesus, saudara-saudara. Dan bukan tidak mungkin orang-orang yang ada di situ pernah mengikuti Yesus. Orang-orang yang ada di situ pernah mendengar tentang Yesus, melihat mujizat Yesus. Tetapi karena mereka dihasut oleh para imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat, sehingga mereka mendesak Pilatus agar supaya salibkan dia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang karena desakan, kadang-kadang kita salah mengambil keputusan, saudara-saudara. Karena desakan, kadang-kadang kita salah dalam memilih. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan, jangan keputusan itu didasarkan hanya karena desakan, ya. Karena terdesak, semua terdesak karena usia, ya, usia setua, saudara, aduh mesti kawin ini. Kita terdesak karena usia sehingga salah mengambil keputusan. Jadi siapa mau kita mau, bagai juga. Jangan, saudara, ya. Pilatus di sini didesak oleh orang banyak, saudara. Tidak gampang juga Pilatus menghadapi demikian. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, dalam keadaan demikian, firman Tuhan mengatakan bahwa untuk memuaskan hati banyak orang, Pilatus mengambil keputusan menyalibkan Yesus. Saudara, keputusan itu ada di tangan Pilatus. Seharusnya kalau Pilatus tahu mereka menyerahkan Yesus karena dengki, karena tidak ada kejahatan yang didapati oleh Pilatus, seharusnya Pilatus tahu kebenaran, dia harus memutuskan keputusan yang benar. Namun saudara-saudara, hanya karena memuaskan hati orang banyak, Pilatus memilih keputusan yang salah, ya. Hanya karena memuaskan hati orang, Pilatus rela mengorbankan Yesus. Hanya karena sebuah kepentingan orang banyak, saudara-saudara, ya, desakan orang banyak, hanya karena kepentingannya, jangan sampai dia backing, ya, dorang bawa perkara itu di atas, ya, pada kaisar, saudara-saudara. Pilatus memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Kadang-kadang saudara-saudara, torang solia kebenaran, ya, torang solia ini benar. Namun Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang menyangkali kebenaran itu. Kita kadang-kadang tidak melihat, pura-pura tidak melihat, pura-pura buta dengan kebenaran yang ada di depan mata kita. Namun saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sudah melihat kebenaran, suarakan kebenaran, berani untuk melakukan keputusan yang benar. Amin, saudara-saudara. Orang banyak ini dihasut oleh para imam-imam kepala. Saudara, mereka menghasut supaya Yesus ini dihukum mati, ya, disalibkan. Bayangkan saudara-saudara, hukuman salib itu adalah hukuman orang yang sangat kejam, orang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan ketika hukuman disalib itu adalah terkutuk pada pandangan orang-orang masa itu. Sehingga saudara yang berkati Tuhan, luar biasa hasutan imam-imam, ya, menghasut orang banyak. Kadang-kadang saudara, kita tidak mampu melihat kebenaran karena apa? Kita telah dihasut, ya. Kita tidak mampu melihat kebenaran karena kita dipengaruhi, terpengaruh dengan hasutan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan jadi orang yang mudah dihasut dan jangan jadi orang yang mudah menghasut orang lain. Ya, menghasut ini apa? Tipikal apa? Provokator. Ya, menghasut ini agar supaya terjadi masalah, terjadi kekacauan, saudara-saudara. Ya, karena sekarang kalau cuma mau bahasut, gampang sekali. Mau bikin kacau itu persekutuan, mau bikin kacau itu kegiatan, ya. Karena apa? Dihasut, menghasut, saudara-saudara. Makanya jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang suka menghasut.
Jangan jadi orang Kristen yang gampang dihasut. Orang harus punya iman yang teguh. Kalau dihasut ya, cek dulu kebenarannya saudara-saudara. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan yang sudah kacau, mereka semua dihasut oleh imam-imam, tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Dalam keadaan yang demikian, Yesus diadili. Dalam keadaan yang demikian, Yesus diteriaki untuk menyalibkan Yesus. Luar biasa apa yang dihadapi oleh Yesus. Seharusnya Yesus membela diri. Seharusnya Yesus bersuara bahwa dia tidak bersalah. Seharusnya Yesus mengatakan dia tidak melakukan kejahatan, saudara-saudara. Tapi kenapa Yesus harus diam? Tetapi kenapa Yesus harus mengikuti apa yang mereka mau? Kenapa Yesus tidak bersuara? Ketika mereka semakin keras meneriaki, salibkan dia, Yesus harus diam. Karena Yesus harus menjalani itu. Dia harus menanggung kejahatan mereka. Dia harus menanggung dosa-dosa kita. Semua hanya karena mau menyelamatkan kita. Dia harus taat kepada Bapa. Dia harus melaksanakan karya penyelamatan. Dia harus meminum cawan penderitaan. Seharusnya Barabas yang disalibkan, karena Barabas yang melakukan kejahatan, Barabas yang melakukan pembunuhan, perampokan. Dia yang melakukan kejahatan, saudara-saudara. Tapi Barabas dibebaskan. Yesus memilih Barabas dibebaskan. Yesus memilih dia yang disalibkan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, bukan tergantung pada orang banyak itu, tapi pilihan itu ada pada Yesus. Yesus memilih dia yang harus disalibkan, yang menanggung dosa-dosa umat manusia. Barabas ini mewakili kita semua, saudara-saudara. Seharusnya kitalah yang disalibkan, karena yang melakukan kejahatan kita, penjahatnya kita, bukan Yesus. Tapi Yesus harus disalibkan atas kejahatan umat manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan di minggu sengsara yang kelima ini. Biarlah senantiasa kita menjadi orang-orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Karena Yesus sudah menebus kita dari dosa. Dia telah rela disalibkan. Dia telah rela menanggung semua kejahatan kita, dosa-dosa kita. Sehingga seharusnya kita yang disalibkan, namun kita yang dibebaskan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, jangan lagi kita hidup dalam kedengkian. Jangan kita punya karakter yang suka membenci orang lain, iri kepada orang lain. Jangan kita punya sifat dengki sebagai orang percaya, karena itu hanya akan merusak hati kita. Orang kalau dengki itu orang hati busu, kelakuan besai, kelakuan jahat, saudara-saudara. Ya, mari bertobat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, pesan firman Tuhan. Jangan karena kita punya kepentingan dan kita pura-pura buta ketika melihat kebenaran. Namun dimanapun kita berada, kita harus berani menyuarakan kebenaran. Kita harus menjadi corong kebenaran. Apalagi kalau di depan mata kita itu kebenaran, kita harus berani memutuskan apa yang benar. Amin saudara-saudara. Ya, jangan hanya karena kepentingan kita membuat kebenaran menjadi redup. Ya, redup ini apa? Berawan. Ya, kalau lampu rongoh, saudara-saudara. Ya. Jangan kita membuat benar menjadi salah, salah menjadi benar. Namun kita harus ingat bahwa kebenaran tidak akan pernah dikalahkan. Secepat-cepatnya kebohongan berlari, kebenaran pasti dapat mengejarnya. Sehingga mari kita untuk berani melakukan apa yang benar. Orang kalau benarnya pernah takut, berani karena benar. Amin saudara-saudara. Dan pesan firman Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan.
Jangan kita punya karakter menghasut orang lain. Ya, pakai mulut ini bukan untuk menghasut supaya orang lain ikut-ikut membenci, ikut-ikut memiliki hati yang jahat. Jangan pakai mulut ini untuk menjahati orang lain, tapi pakai mulut ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini memberkati kami. Firman-Mu ini dapat kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga firman ini menyertai kehidupan kita, firman ini menuntun kita, dan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, like, dan tulis komentar positif. Kemudian biarlah video ini dapat dibagikan sebanyak mungkin sehingga pun banyak orang yang diberkati. Terima kasih saudara-saudara yang terus mengikuti channel Pendeta Feralina Lahiwu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.